Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian Sakti Kaptanangun dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Jadi pada video kali ini di sini ada tugas dari mata kuliah Elektronika Industri tentang perancangan sistem kontrol level tangki berbasis transistor yang ini menggunakan logic gate yang berbasis itu dari transistor, jadi tidak menggunakan mikro. Nah, di sini deskripsinya itu dan baik itu untuk batas maksimumnya dan sabar juga pengisian manual. Dan di sini juga ada sistem pengerjaan otomatis untuk menjaga level air. Nah, di sini ada logika sistem pompa harus menyala jika tangki belum penuh dan level atau rendah atau mode manual aktif. Dengan definisi logika itu low sebagai satu yaitu air rendah, high sebagai satu air penuh, dan manual satu mode manual aktif. Kemudian di sini buatlah rangkaian sistem menggunakan software yang di sini menggunakan Proteus dan menggunakan logikanya itu and, not, or yang berbasis transistor untuk membangun sistem tersebut. Ini disuruhnya itu membuat dan menjelaskan membuat rangkaian dari awal hingga akhir, menjelaskan logika and, or, not, dan or, serta menguji semua kombinasi input. Oke, langsung aja kita buka Proteus. Langsung ke open project. Bukan open. New project. Kemudian kita namakan Elin yang bikin video ya. Kita butuh untuk ini A3 aja. Nggak usah, kita ke firmware project finish. Nah, ketika sudah muncul seperti ini silang aja. Kita cari komponen dulu yang seperti itu, vSource, source-nya itu di sini. Nah, ini kita menggunakan vSource ya. Kemudian pasti switch ya, SPST. Mungkin aja. Kita rotate satu lagi, mungkin ada aja. Kemudian kita butuh juga namanya NPN, transistor NPN, terus DNP. Kemudian kita butuh resistor, terus kita juga butuh relay. Oke, relay udah. Di situ kita yang butuh juga yang namanya itu, mungkin kita butuh dioda. Dioda yang dioda. Kemudian kita juga butuh kapas.
resistor yang polarized. Elektron itu kita juga butuh yang namanya motor. Oke, motor udah. Oh ya, sama saya juga pengen bikinnya itu jadi ada mode manual dan mode otomatis. Jadi kita pakai SPDT switch. Oke. Oke, yang pertama-tama di rangkaian saya itu di sini menggunakan rangkaian not. Jadi di sini kita bisa nggak bisa kali ya. Nah, jadi di sini itu kita tambahin resistor. Kita juga butuh resistor NPN. Ini inputnya dari sini, nanti resistornya itu taruh sini aja mungkin ya. Ini taruh sini. Ini kita kasih dia di 1K karena ini buat logic lock. Kita buat ini yang sudah jadi untuk on off sistemnya. Jadi ini menggunakan note-nya. Terus kemudian kita juga butuh yang itu di relay. Di sini. Kemudian ini masukin ke dalam sini. Kemudian kita juga butuh ground itu ground sama di sini power 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 kemudian itu kita baru yang namanya input untuk bukan logic M, tapi logiknya itu lebih ke namanya itu apa ya, latch SR latch. Terus nanti
juga butuh itu di BIOS. Terus kemudian kita butuh resistor lagi. Ini juga 1K. Kemudian kita butuh juga yang namanya itu di sini label, mungkin kita mau kasih dulu di ground. Kemudian butuh juga, oh ini ke kolektor emitter ya. Terus kemudian ini kita bisa edit dulu, kita ke atas. Kita juga butuh NPN untuk dia fungsinya. Di sini NPN. Kemudian kita butuh resistor lagi yang 1K. Terus sambungkannya itu ke sini. Terus kita juga butuh ground. Kemudian di sini itu kita kasih resistor lagi. Resistor. Sama dia tuh 1K juga. Dia pakai PNP. Nah, untuk inputannya kita masukin ke sini. Kemudian ini kita butuh lagi resistor. Jadi ini tuh seperti dia logic AND, mirip seperti logic AND. Kemudian kita butuh juga yang namanya switch SPDT. Keluarkan. Nah, kemudian kita di sini sudah selesai, kita terus buat versi manualnya. Sorry, ini harus pakai ini berkaca. Nah, berarti ini bukan di sini. Jadi itu butuh yang namanya lagi vSource. Terus kemudian kita buat logic, karena di sini kan udah not, di sini and, dan kita butuh or manual. Kita butuh switch bawah. Kita bisa bawa dikit. Dan kita sambungkan. Sedikit.
Ini kita butuh resistor aja. Kemudian kita butuh NPN lagi. Kalau logic OR itu dia dari sini ini juga kemudian outputnya itu dia nyambung ke bagian sini. Nah, kemudian jadi ini outputnya bagian sini output, kita kasih folder sini rotate, kasih 4,7 K. Dan kita selanjutnya kita kasih ground. Oke, kalau udah jadi seperti ini sebenarnya tinggal disambungkan aja ke bagian sini. Nah, jadi ini ada 2 switch ya. Nah, kemudian tadi itu ini itu 24 terus kita kasih dioda kemudian kita butuh relay lagi. Kita untuk visor untuk si motornya, motor ini kita pakai kemudian kita kasih kapasitor elektrolit. Kita di 220 470 ya. 470 di sini. Ini kita butuh motor. Turun lagi. Terus semua. Oh ya, sini juga tambahin power dari sini. Ini udah, kita tes simulasi. Ini kenapa nih error, kita lihat error apa.
taruh di ini kita power biasa. Hmm, Mana ini? Oke, ini udah ketemu. Jadi masalahnya itu ada di bagian ini. Jadi oh, maaf ya Pak, ini kalau misal kurang rapi. Jadi masalahnya itu ada di bagian sini. Jadi tadi labelnya itu nggak mau sambung gitu. Entah kenapa gitu kan. Jadinya gini aja. Kemudian ini udah bisa. Kemudian di bagian set animation kita checklist supaya terlihat seperti ini. Sebentar, ini kenapa tidak mengalir? Oh, karena ini. Oh iya, ini satu K ternyata. Resistansi terlalu besar. Tidak mau ya. Ini 60. Ah, oke. Wah, why? Kenapa ya? Dia kalau misalnya ini aman ornya. Ini tidak mau ya. Dia harus 24 ternyata. 24.
aman. Ini sepertinya ada yang salah. Sebentar. Oke, sudah ketemu. Ini sorry kalau agak di post gitu ya. Jadi ini salahnya itu di sini. Ini saya terlalu besar gitu kan. Nah, kalau misalnya ini terus oke. Nah, jadi di sini sudah jadi rangkaiannya. Nah, jadi di sini itu seperti yang ada di sini. Jadi ini pembuatan rangkaiannya tadi udah dari awal sampai akhir, terus penjelasan terkait logika not dan on. Jadi kalau not itu kebalikannya dari kebalikan logikanya. Jadi kalau misalnya 0 dia 1, kalau 1 dia 0. Nah, di sini dia inputan ini kan dia masih 0, tapi dia di sini udah 1 di sini. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya di ininya 1, dia jadi 0. Jadi not itu seperti itu. Jadi ini sebagai switch, not itu sebagai switch. Kemudian n. Jadi kalau n itu itu ada jadi kalau misalnya ada dua input. Jadi kalau misalnya 00 dia outputnya itu 1, outputnya 0, 01 itu outputnya 0, 10 outputnya 0, dan kalau 11 berarti dia itu 1. Jadi n itu kayak misalnya harus ada dua-duanya gitu. Jadi inputnya itu harus 1 gitu kan. Nah, kemudian tapi di sini itu sebenarnya mirip seperti n tapi menggunakan extra large. Jadi bedanya apa? Jadi bedanya itu sesuai di instruksinya itu kan dia itu tangkinya itu kan kalau airnya rendah itu baru dia aktif. Nah, kemudian di sini itu kan sensor kan belum mendeteksi kan ada air. Ini kalau misalnya ini batas bawahnya dikasih, kemudian batas atasnya kita ngedeteksi, ini dia mati. Nah, kalau misal batas bawahnya itu kita off kan, dia tetap mati. Ini kita off kan juga, baru dia hidup. Jadi eh, batas bawahnya itu sudah sudah mati atau tidak mendeteksi air lagi, dia baru hidup pokoknya. Nah, bedanya sama N itu dia harus dua-duanya harus ini, harus on gitu kan. Bedanya itu. Nah, di sini tuh uh, kenapa tidak memakai N ya itu. Jadi kalau misalnya jadi dia itu akan hidup terus kalau misalnya dari sini posisi. Jadi seperti ini. Jadi ini anggap ininya itu posisi 1 ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ngedetek dia on lagi. Nggak ngedetek dia on lagi gitu. Gitu-gitu terus. Sampai dia ngedetek dia baru off, udah penuh. Tapi kalau nggak ngedetek batas atas ya, dia baru on lagi. Harusnya kan di batas bawahnya itu baru on. Makanya di sini menggunakan SR. Apa bisa seperti ini? Karena di sini itu dia itu memakai memori ya. Jadi kalau arusnya dari sini, ini arus yang dari sini itu tetap mengalir ke sini untuk menghidupkan Q4 ini. Makanya dari apa PNP ini, resistor PNP Q5 ini dia tetap menghidupkan. Nah, kalau misalnya dia ini di on kan, maka
arusnya itu terputus. Ini kan terputus langsung ke ground. Nah, kalau misalnya dia dimatiin, dia tetap, karena kan di sini kan sistem itu kan kayak memori gitu kan. Di sini jadi dia jadi masih ke ground. Kalau ininya kita putus, ini kenapa ya? Nah, kalau kita putus, dia baru on lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada switch untuk mode ini, yang atas ini mode otomatis, yang bawah ini mode manual. Nah, di mode manual sendiri ini sistemnya itu, jadi kalau misalnya ada dua ada dua area gitu, ada dua area yang salah satunya itu harus hidup gitu. Jadi kalau misalnya dipencet orang butuh, ditekan hidup gitu. Nah, di sini seperti itu. Karena di logic core itu ketika salah satunya itu bernilai satu, maka outputnya itu juga bernilai satu. Kalau misalnya dua-duanya satu-satu, dia bakal tetap hidup gitu. Nah, di sini dia tetap hidup. Tapi kalau kalau misalnya dua-duanya off, dia baru mati di sini. Harusnya tidak mengalir. Ini hidup, tetap hidup. Di sini hidup, di sini mati, di sini hidup, dia tetap hidup. Gitu. Itu untuk logic OR. Nah, kemudian mungkin sudah semuanya input dan outputnya. Ini untuk on off sistemnya. Jadi kalau misalnya dia tidak digunakan, dia bakal off untuk ininya. Oke, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.